Baiklah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Hanif Zaidan, NIM 1420088 dari blog 5 Praktikum Sil. Di sini saya akan menjelaskan pembuatan peta kemiringan lereng dan juga saya tata skala menggunakan aplikasi ArchMap. Untuk peta dasar yang kita gunakan pada acara ini yaitu menggunakan peta acara kedua. Dan kemudian untuk langkah pertama yang kita lakukan yaitu dengan cara kita akan mengunchecklist layar-layar yang tidak kita butuhkan supaya tidak mengganggu eh, pembuatan peta nanti. Nah, kemudian pada menu Art Toolbox, pada 3D Analysis Tools, di sini kita akan memilih Data Management, kemudian Thin, kemudian Create. Nah, kemudian kita em, memilih file untuk output-nya, dan kemudian untuk koordinat kita pilih sesuai dengan peta. Karena saya menggunakan peta pada daerah UTM 49S, saya menggunakan koordinat BGS UTM 49S. Untuk input features-nya di sini kita masukkan clip contour, kemudian OK. Nah, apabila tampilan sudah berubah di sini seperti ini, mungkin kita bisa checklist aja untuk batas adminnya sehingga lebih terlihat jelas. Kemudian kita akan mengkonversikan file thin ini menjadi raster dengan cara pada 3D Analysis Conversion from thin to raster. Nah, kita masukkan file thin ini, kemudian kita OK untuk kita konversikan. Nah, kalau sudah, eh, kita akan menghitung kemiringan lerengnya dengan cara pada 3D Analysis Tools ini kita pilih raster surface, kemudian slope untuk menghitung kemiringan lerengnya. Input raster kita menggunakan file tin yang sudah kita konversikan, dan untuk output measurement-nya kita buat percent rise. Kemudian OK. Nah, kemudian setelah terhitung kemiringan lerengnya di sini kita akan menyesuaikan atau mengklasifikasikan kemiringan lerengnya sesuai dengan Van Swidem tahun 1985 dengan cara pada 3D Analysis, raster reclass, kemudian reclassify. Untuk input rasternya kita slope dan kita klasifikasikan. Kelasnya kita buat 7 sesuai dengan klasifikasi Van Swidem dan metode manual. Nah, kemudian pada break value ini kita akan eh, mengganti angkanya sesuai dengan klasifikasi yang sudah dibuat oleh Van Swidem. Oke, kalau sudah kita bisa langsung OK saja. Setelah itu, setelah kita klasifikasikan kemiringan lerengnya, kita akan merubah file raster ini menjadi polygon dengan cara pada menu Art Toolbox, kemudian pada Conversion Tools di sini pilih from raster to polygon. Nah, input rasternya kita memasukkan reclass slope 6 ini, kemudian OK. Nah, setelah itu kita akan mengubah warnanya sesuai dengan klasifikasi kemiringan lerengnya dengan cara pada kategoris value field-nya kita ganti grid code, kemudian kita add all value, kemudian kita ganti warnanya sesuai dengan klasifikasi Van Swidem. Mulai dari lereng yang paling landai, kita beri warna hijau tua, kemudian kita ganti warna hijau muda, kemudian kita ganti warna kuning, kemudian selanjutnya kita ganti warna orange, selanjutnya kita akan mengganti dengan warna pink, kemudian merah, dan yang terakhir warna ungu. Kita sesuaikan warnanya dengan klasifikasi yang telah dibuat oleh Van Swidem. Nah, kemudian OK, kemudian pada raster class ini kita akan buka open attribute table. Nah, kemudian kita add field.
kita beri nama luas area dengan tipenya yaitu float. Oke. Nah, kemudian pada luas area ini kita bisa ke calculate geometry, kemudian pilih area, sesuaikan koordinat dan juga unitnya jangan lupa ke square meters. Dengan oke, dan kita bisa mengsortirnya dengan cara klik kanan kemudian sort ascending atau descending untuk mempermudah pekerjaan kita nanti. Nah, setelah itu di sini kita akan melakukan generalisasi atau penyederhanaan dari poligon-poligon ini dengan cara kita klik ini identify, kemudian pilih poligon yang dirasa bisa kita sederhanakan untuk bisa bersatu dengan poligon yang lebih besar. Misalkan poligon ini, nah, kita copy loss areanya, kemudian kita kembali ke atribut table, kita akan select by attributes, kemudian kita akan masukkan rumus luas area kurang dari sama dengan get unique value, masukkan yang tadi dan klik yang tadi, kemudian apply. Nah, setelah sudah, di sini kita akan melakukan generalisasi dengan cara pada menu Art Toolbox, kemudian pilih Data Management Tools, pilih Generalization, kemudian Eliminate. Di input layer, kita masukkan tadi ya raster theory class, kemudian kita oke. Nah, setelah sudah di sini kita bisa clear selected features ya. Oke. Nah, kemudian di sini kita bisa memperhalus tampilan dari poligonnya. Kalau di sini terlihat masih terlalu menyudut dengan cara Art Toolbox, kemudian pilih kartografi tool, kemudian kita pilih generalization, kemudian smooth polygon. Untuk input features-nya, kita masukkan raster yang tadi sudah di eliminate. Untuk smoothing tolerance-nya, kita sesuaikan saja. Di sini saya menggunakan 200 meter. Kemudian bisa kita langsung oke. Apabila berhasil, nanti dari poligon-poligonnya akan terlihat lebih mulus. Nah, kemudian untuk poligon yang sudah kita smooth ini, kita haluskan ini, kita properties, dan kita akan memberi warna sesuai dengan klasifikasi Van Sudam lagi. Dengan cara simbologi, kategoris, kita akan import. Kita akan import dari raster class yang tadi, oke, value fitnya grid code. Nah, kemudian kita bisa menghilangkan semua outline dengan cara kita select all di sini, kemudian properties for symbol, pattern colornya kita no color. Oke, oke. Nah, itu untuk pembuatan peta kemiringan area. Selanjutnya di sini kita akan membuat garis sayatan. Untuk langkah yang kita lakukan yaitu di sini kita akan pada 3D analis, option, kemudian kita akan menyesuaikan location untuk memilih ini ya, dengan cara kita memilih filenya, kemudian oke.
Nah, kemudian pada menu 3D Analysis, kita akan memilih interpolate line, dan kemudian kita akan membuat garis kayatannya. Misalkan seperti ini. Nah, kemudian dari garis ini, kita bisa melihat point profilnya dengan cara lihat profil grafnya. Di sini kita bisa melihat bentuk sayatannya seperti apa. Nah, kalau sudah di sini kita bisa langsung insert data frame, dan kemudian ini data frame ini bisa kita activate ya. Dan kita properties untuk kita ganti koordinatnya. Jadi WGS 1944, ITM 49S. Kemudian oke. Kemudian pada new data frame ini kita akan add data, yaitu data biji 1 ini yang dari sayatan tadi kita masukkan. Nah, kalau sudah di sini kita bisa ke open attribute table, dan kita bisa ekspor file ini dengan lokasi yang sama seperti file biji 1 tadi dengan format di base. Kemudian kita save. Oke. Kemudian yes. Kita kalau saja untuk tabel ini. Kemudian pada export output ini atau tabelnya di sini kita akan display exe data. Kemudian untuk execute-nya ini kita akan ganti M. Y-nya kita akan ganti Z. Dan untuk koordinatnya kita pilih WGS 49S. Kalau sudah di sini kita bisa oke. Dan kita sampai ke langkah terakhir, yaitu kita akan merubah ini menjadi garis ya, dengan cara art toolbox. Kemudian pada conversion, maaf, art toolbox. Kemudian data management tools. Features, dan kemudian points to line. Kemudian di sini kita bisa input featuresnya. Kemudian kita akan memilih uh, file, nama output filenya sama dengan biji1 tadi. Kalau sudah kita bisa oke. Nah, kemudian kita bisa unchecklist dulu semua file yang tidak kita butuhkan. Untuk sayatan ini kita bisa join zoom to layer supaya lebih terlihat. Nah, setelah itu kita langsung ke ini layout view. Nah, kita bisa mengatur tata letak dari peta yang kita buat. Nah, kita bisa menambahkan grid untuk file sayatan ini dengan cara properti. Kita akan properties, kemudian untuk grids kita bisa new grid. Kita pilih measure, kemudian average-nya tick dan max label kita ganti warnanya menjadi merah. Kemudian oke, next, next, finish. Oke. Nah, kemudian kita akan ke properties lagi. Kita akan properties pada grids, kemudian pada access di sini untuk major division index-nya untuk top dan rank kita unchecklist, subdivision juga kita unchecklist. Kemudian pada label di sini label access-nya top dan rank kita akan unchecklist. Kita akan mengganti fontnya menjadi Times New Roman. Kemudian pada additional properties
kita akan pada nomor format, ini roundingnya kita ubah menjadi 0. Nah, kemudian pada interval di sini XY originnya kita akan ubah menjadi 0. Dan oke, dan oke. Kemudian kita tinggal sesuaikan saja nilai sayatan ini agar tepat di 0 dan 0. Ya, mungkin cukup sekian dari saya. Kurang lebih mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.